Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ya, restui koalisi besar, Jokowi jangan seret birokrasi negara. Ada apa begitu kan? Ya kalau Pak Jokowi cawe-cawe sana sini, copras-capres sana sini begitu kan ya, ya tidak konsisten apa yang diucapkan bisa saja begitu terjadi begitu kan ya. Katanya Jokowi jangan seret birokrasi begitu. Tapi tautannya birokrasi itu ada yang pro terhadap partai dan ada yang tidak begitu kan. Ya ujung-ujungnya seperti ini begitu ya. Mau tidak mau rakyat sudah bingung sekarang. Membentuk koalisi besar tapi di bawah komando Pak Jokowi begitu. Ya urusan KPK dengan Polrihan ini lagi memanas. Kemana Pak Jokowi di situ begitu ya? Kok masih ngurusi masalah copras-capres sana sini begitu? Ada apa begitu? Kalau saya sebagai presiden ya, jujur ya, kalau saya sebagai presiden saya tidak ikut-ikutan masalah ini. Intervensi sana sini terserah. Karena pada akhirnya nanti setelah lengser ya, atau sudah tidak menjabat menjadi kepala negara atau presiden, setidaknya dihormati begitu kan. Ya kalau seperti ini ya pengennya eksis begitu tapi tautannya tidak dihormati lagi begitu ya. Buktikan saja nanti setelah menjadi rakyat biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, restui koalisi besar Jokowi jangan seret birokrasi negara. Wah. Tim sukses presiden, hehe, bukan lagi presiden ya. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Bapak Presiden kok terkesan endorse sana sini untuk capres, padahal kewenangan mengusung capres adalah parpol sesuai dengan undang-undang ya. Kok ada kesan khawatir kalau presiden ya berikutnya harus orang yang sekubu dengan mereka. Betul juga begitu kan ya. Pada hakikatnya kan sudah kelihatan siapa mereka begitu ya. Ganjar ke laut, PAN putuskan dukung Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ini koalisi besar versus PDIP, Anies melenggang. Benarkah seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Bisa saja PDIP itu mengusung Pak Ganjar, lalu kemudian Pak Jokowi mendukung Prabowo. Main dua kaki begitu kan. Kalah Pak Prabowo bisa kepada Pak Ganjar, kalah Pak Ganjar bisa ke Pak Prabowo. Itulah yang kemudian bisa diinginkan seperti itu begitu kan. Saya rasa perkembangan politik hari ini wah seolah-olah Anies Baswedan dicegal di sini begitu. Ada 3 di sini begitu ya. Ya apalagi ditambah Airlangga di sini. Wah, semakin gimana begitu kan ya. Tapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita yang namanya kejujuran yang pro terhadap rakyat itu kan pasti menang begitu ya. Jelas ada paduka yang mulia dan barisan para menteri. Jangan seret birokrasi negara. Ya tahu sendiri begitu kan ya, omongannya kok mencela-mencele begitu kan ya, mencela-mencele dalam artian bahwa ya kenapa kok tidak konsisten begitu ya. Mungkin merasakan ketakutan kekuasaan akan berakhir di 2024, mencari penerusnya supaya aman ya. Bikin koalisi besar agar terlihat besar padahal kecil. Sebenarnya Jokowi lebih membutuhkan ya Maerot dibandingkan Prabowo. Ya mungkin ya luarnya itu seolah-olah kepada Pak Prabowo, tapi hatinya bisa saja kepada Pak Ganjar dengan PDIP begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Karena kalkulasi politik hari ini tidak masih dinamis begitu kan. Ada pro dan kontra di situ begitu. Tapi saya rasa KIB kalau tidak ingin terjun di situ, wah ini sangat gimana begitu kan. Padahal KIB kan sudah dibentuk sejak awal begitu. Bisa ini bahkan ini artikan sebaliknya, biasanya seperti itu. Jokowi itu mudah ya ketakutan anak-anaknya, jadi ya benar ini kumpulan bis ya tanpa penumpang nih, kontradiksi sekali ya. Wong kecuali seumur itu isinya menteri semua kok. Benar sekali begitu kan. Kan sudah tahu apa yang disampaikan Pak Jokowi selama ini begitu kan ya. Bahkan contohlah adalah SBY ya, di akhir masa kekuasaan tak sibuk-sibuk berpihak pada satu kelompok, justru mempersiapkan pemilu yang sebaliknya. Betul begitu, itu apresiasi sekali begitu ya. Pak D sebenarnya belum puas jadi presiden. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Restui koalisi besar Jokowi jangan seret birokrasi negara. Wah, ini ada pro dan kontra ya. Lampu hijau yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk membentukkan koalisi besar atau koalisi kebangsaan disinyalir sebagai bentuk kekhawatiran ya terhadap pencapresan Anies Baswedan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan disebutkan menanggapi hal itu, Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia Anli Yusran meminta Presiden Jokowi segera menyudahi keterlibatan dalam kontestasi Pilpres di 2024.
Bahkan sebagai kepala negara, Jokowi wajib berdiri secara independen, kata Andi saat berbicara dengan kantor berita politik ya. Nah, artinya selama ini kalau kita melihat situasi dan perkembangannya, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu tidak sesuai begitu kan. Lanjut sana ngomongnya berbeda, lanjut sini ngomongnya berbeda. Tahu-taunya apa yang terjadi selama ini gitu. Publik sudah begitu tidak percaya begitu. Wajar kalau angka itu yang kemudian ya kepuasan Pak Jokowi selama ini ya ada yang mengatakan sudah turun begitu. Jadi menunjukkan bahwa kok isinya menteri semuanya, karena katanya mengatakan bahwa jangan seret birokrasi. Kan di sini akan ada menteri semua, menterinya Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulhas begitu kan. Ya, itu juga menteri di situ begitu. Tapi langkah ini yang kemudian kalau kita dicampur adukan dengan sesuatu apa yang selama ini bertolak belakang dengan rakyat, maka Pak Jokowi menurut saya pribadi akan kesalahan besar. Ada ketakutan besar ternyata di situ begitu ya. Jadi saya rasa perkembangan-perkembangan yang dibicarakan oleh Pak Jokowi selama ini terkesan mendukung Pak Prabowo tapi hatinya kepada Pak Ganjar begitu. Ya, Pak Prabowo harus cerdas melihat situasi dan perkembangannya begitu kan. Tidak hanya di-endorse oleh Pak Jokowi, tahu-taunya ya main dua kaki begitu kan ya. Artinya kalau main dua kaki ya saya rasa ya sangat gimana begitu kan, bisa menguntungkan bisa tidak begitu. Tetapi kalau Anies Baswedan menang di situ, wah semuanya akan kacau dan akan bubar begitu ya. Ini bahkan analisis politik dari Universitas Nasional itu melanjutkan sebagai kepala pemerintah sangat berbahaya jika Jokowi ikut mendesain kemenangan salah satu capres ya. Bahkan ya karena itu akan menyeret birokrasi negara ke jurang, tegas Andi Yusran. Adapun wacana koalisi besar mencuat dalam silaturahmi 5 partai politik di kantor DPP PAN ya pada Minggu. Mereka adalah PAN, P3, Partai Golkar, Gerindra, dan PKB. Ya artinya koalisi kepanikan inilah yang kemudian menunjukkan bahwa ya di bawah komando Pak Jokowi. Katanya seperti itu begitu. Tetapi melihat realitas di lapangan sudah diingat di prediksi dari dari analisis politik yang mengatakan bahwa ini akan bubar begitu. Karena banyak kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya. Pak Prabowo menjadi capres, Pak Erlangga menjadi capres ya. Terus kemudian Caimin menjadi cawapres. Lalu kemudian PDP menjodohkan capres di situ begitu. Lalu kemudian siapa yang menjadi capres cawapres begitu? Pak Erlangga Pak Ganjar juga disodorkan di situ oleh Jokowi begitu. Ya, bisa saja seperti itu begitu. Langkah politik hari ini sudah terbaca siapa mereka begitu. Tapi menurut saya pribadi ya kita harus hargai itu karena inilah negara demokrasi begitu. Tapi perlu diingat apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Seolah endorse sana endorse ini tapi tahu-taunya ya publik sudah cerdas hari ini. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.